Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rida Anjani bisa kembali hadir di layar kaca Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Ruang Sekolah. Pemirsa UGTV, Anda bisa menyaksikan program Ruang Sekolah melalui berbagai saluran. Yang pertama bisa melalui channel 32 UHF untuk TV digital atau channel 54 UHF untuk TV analog. Atau Anda juga bisa streaming di website kami yaitu di www.ugtv.co.id atau di www.tv.gunadarma.ac.id. Jika ingin lebih praktis dan juga lebih fleksibel, Anda bisa mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Di kesempatan atau episode Ruang Sekolah hari ini, kita sudah menghadirkan narasumber dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan sudah bersama saya di studio ada Ibu Dr. Anda Hajah Sumartini MM, selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di Ruang Sekolah. Terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan ya, harus selalu baik. Dan tetap semangat tentunya ya Bu ya. Harus semangat. Luar biasa. Ibu sibuknya apa nih Bu di masa pandemi ini, terutama dalam proses pembelajaran ya, menyiapkan proses pembelajaran? Kebetulan sangat sibuk ya. Kalau kelihatannya memang sekolah ini sepertinya kok tidak ada kegiatan, padahal ternyata di dalamnya kita semua sedang sibuk sekali mempersiapkan. Barangkali suatu saat nanti tiba-tiba harus tatap muka, berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya di sekolah ini untuk menyambut kembali anak-anak kita belajar di sekolah, bertatap muka. Mengapa demikian? Karena memang nanti belajar tatap muka itu kita harus mengikuti protokol kesehatan yang mana banyak sekali daftar checklist yang harus kita penuhi. Seperti tempat cuci tangan yang harus sesuai dengan kapasitas anak, kemudian apakah sudah siap dengan maskernya, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, apakah kemudian kita sudah siap SOP untuk masing-masing kelasnya, ya, apakah kita juga sudah siap dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, bagaimana nanti apabila bersekolah di bertatap muka di sekolah, begitu ya, belajar bertatap muka di sekolah seperti apa. Tentu ini semua memerlukan persiapan-persiapan yang luar biasa karena tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang sepele. COVID-19 ini semua sudah berada di hadapan kita, berada bersama-sama dengan kita, sehingga kita semua ya harus siap menghadapi keadaan belajar bertatap muka dalam keadaan new normal, dalam adaptasi keadaan AKB, baru ya, adaptasi kebiasaan baru, betul. Dan tentunya banyak juga persiapan yang tentunya harus dilakukan oleh sekolah ya Bu ya. Ya. Baik, Ibu tidak sendiri nih karena Ibu juga sudah ditemani oleh Pak Rahmat Suryadi SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sibuknya apa nih Pak? Kalau kata Ibu tadi banyak sekali aktivitas sebetulnya. Kalau Bapak sendiri seperti mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi, kemudian mempersiapkan penilaian akhir semester. Nanti akan kita mulai hari Senin besok 30 November sampai 7 Desember. Baik, luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ruang Sekolah kali ini ya Bu, Pak. Baik, mungkin yang pertama ini pemirsa UGTV penasaran dengan SMA 5 Kota Bekasi ini seperti apa? Ibu bisa menjelaskan profilnya secara umum gitu ya? Silakan. Baik, SMA Negeri 5 Bekasi berdiri pada tahun 1998 dengan nama SMA Negeri 1 Pondok Gede, ya. Dengan nama SMA Negeri 1 Pondok Gede. Mohon maaf 1989 ya. Ya, dengan nama SMA Negeri 1 Pondok Gede. Nah, seiring dengan adanya pemekaran Kota Bekasi menjadi Kabupaten Bekasi menjadi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka pada tahun 1999
1990 SMA Negeri 1 Pondok Gede berubah nama menjadi SMA Negeri 5 Bekasi, mohon maaf ya. SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan pada tahun 2007 kalau tidak salah ya Pak Rahmat ya, kita SMA Negeri 5 Bekasi ditunjuk sebagai sekolah rintisan berstandar internasional pada saat itu yang disebut dengan SMA RSBI ya. Namun SMA RSBI ini kemudian dihapuskan ya di seluruh Indonesia, tidak ada lagi kemudian sekolah rintisan berstandar internasional, dan status SMA Negeri 5 pun berubah menjadi sekolah model pada saat itu. Dan pada tahun 2015 ya, SMA Negeri 5 Bekasi bersama dengan 614 SMA se-Indonesia mendapatkan tugas dari kementerian untuk menjadi sekolah rujukan. Sekolah rujukan itu adalah sekolah yang bisa dijadikan sebagai contoh, sebagai rujukan oleh sekolah-sekolah lain yang berada di wilayahnya. Tentu saja ini adalah sekolah-sekolah yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, yang memiliki kultur sekolah yang baik. Seperti itu, jadi 2015 kita sampai dengan sekarang sudah lulus sekolah rujukannya ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita terus melaksanakan program-programnya. Itu dengan sejarah yang cukup panjang ya Bu. Panjang tadi dari ya, berbagai awalnya pengalaman. namanya SMA 1 Pondok Gede. Betul. Menjadi SMA Negeri 5 Bekasi, 5 Bekasi, ya. 5 Bekasi, kemudian sekolah model dan sekarang sekolah rujukan. Menjadi sekolah rujukan ini pun bukan hal yang mudah sebenarnya Mbak, karena ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama, nilai ujian nasional yang harus bagus. Kemudian yang kedua, angka diterima di perguruan tinggi negeri pun harus di atas 50%. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh sebuah sekolah rujukan. Baik Ibu, tahan dulu karena kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan mengenai profil dari SMAN 5 Kota Bekasi, dan berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 5 Bekasi berdiri pada tahun 1987 dengan nama SMA Negeri 1 Pondok Gede. Berkenaan dengan otonomi daerah dan pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, maka pada tahun 1990 nama SMA Negeri 1 Pondok Gede berubah menjadi SMA Negeri 5 Bekasi. Pada tahun 2007, SMA Negeri 5 Bekasi ditunjuk menjadi SMA Rintisan Sekolah Berstandar Internasional atau SMA RSBI berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen dengan kurikulum yang digunakan mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge. Pada tahun 2014, dengan adanya penghapusan RSBI di seluruh Indonesia, maka status SMA Negeri 5 Bekasi berubah menjadi sekolah model. Pada tahun 2016, SMA Negeri 5 Bekasi bersama-sama dengan 614 SMA lain di seluruh Indonesia ditunjuk sebagai sekolah rujukan. SMA Negeri 5 Bekasi memiliki visi berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut dikembangkan ke dalam beberapa misi, yaitu 1. Meningkatkan pendidikan dan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bertutur kata. 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara profesional dengan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Menyiapkan peserta didik untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan memiliki kemampuan berwirausaha. 4. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memelihara keseimbangan lingkungan. Misi tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para generasi muda Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan keenam, kreatif. Program yang kami ajukan agar bisa terlihat untuk semuanya, bahwa intinya siswa betah belajar di ruangan dengan nyaman, asri, lengkap dan aman. Artinya anak betah di dalamnya. Mengapa betah? Karena di dalamnya ada ber-AC, kemudian bersih, kemudian berarti dengan adanya AC dan bersih tentunya akan terlihat satu kenangan di sini. Terus kedua, fokus ya. Fokus di sini artinya bahwa siswa itu serius dalam hal belajar di ruangan. Mengapa? Karena di dalamnya itu semuanya sudah tersedia, seperti LCD dengan layarnya, kemudian dengan papan tulis yang cukup memadai ya, lebar 2 kali 2/4 kali ya, ada 2 papan tulis dengan kaca. Hal ini dapat memberikan suatu fokus, kemudian memberikan suatu anak itu serius dalam hal pembelajarannya. Kemudian lab ya, lab di kita ini lengkap, ada lab bahasa, ada lab fisika, biologi, kimia, dan ada lab komputer. Ada 2 ruang komputernya ya, sehingga nanti kalau misalnya siswa itu melakukan ujian secara serempak ya, maka bisa dilaksanakan ya dua gelombang kan gitu. Kami tersedia sekitar 200 komputer untuk siswa gitu. Nah, kalau misalnya hanya untuk tatap muka per mata pelajaran, ya tentu hal ini bisa sekali ya, tidak perlu untuk bergelombang kan gitu. Dan di dalamnya juga tersedia internet yang cukup baik ya gitu. Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, untuk melaksanakan kurikulum masa darurat dengan penyederhanaan kurikulum, di mana KD yang banyak jumlahnya disesuaikan, jadi nggak terlalu banyak. Itu yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian pembelajaran saya selaku kurikulum membuat blog di mana untuk pengumuman belajar dari rumah dengan alamat bit.ly belajar dari rumah 5. Jadi siswa dapat mengakses bagaimana jadwal pelajaran, bagaimana sistem belajarnya. Dan sekarang juga karena masih pembelajaran di rumah, masih menggunakan untuk penilaian akhir semesternya masih menggunakan sistem online. Pemirsa YGTV, baru saja kita menyaksikan profil dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan kita langsung tanyakan ke Bu Sumartini. Bu, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan Ibu terkait visi dan juga misi. Visinya yaitu berakhlak mulia, kemudian berprestasi dan juga berwawasan lingkungan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Baik, ya, berakhlak mulia diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan. Yang pertama bahwa prinsipnya sekolah itu wajib memberikan pembelajaran atau pendidikan dan tentang sikap ya, di mana implementasinya kita laksanakan pertama terintegrasi dengan mata pelajaran. Diharapkan bahwa seluruh mata pelajaran kegiatan-kegiatannya itu memberikan nurturing effect atau efek pengiring berupa karakter siswa ya. Karakter-karakter yang diharapkan ini adalah seperti yang tadi disebutkan di dalam profil sekolah, adalah 6 karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua,
berkebinekaan global. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kelas itu anak-anak bergaul dan memiliki teman dari berbagai macam latar belakang suku, agama, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Anak-anak harus bisa bekerja sama menjadi anggota dari sebuah teamwork yang baik. Kemudian mandiri. Mandiri artinya mampu untuk mendisiplinkan diri sendiri, memiliki tanggung jawab, kemudian memiliki rasa fighting spirit yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian berpikir kritis, ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad 21 seperti sekarang ini. Kemudian kreatif. Itu adalah profil pelajar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dan diharapkan menjadi profil pelajar-pelajar SMA Negeri 5 Bekasi. Kemudian yang kedua adalah berprestasi. Oh mohon maaf, tadi terintegrasi dengan mata pelajaran ya. Yang kedua dilaksanakan melalui kultur atau budaya sekolah. SMA Negeri 5 Bekasi memiliki beberapa kultur sekolah yang sangat baik, yaitu yang pertama adalah sekolah bebas narkoba atau bebas rokok, kemudian sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, di mana di sini ada bebas bullying, kemudian bebas pemerasan, kemudian dan lain-lain ya yang berkenaan dengan sekolah ramah anak ini. Kita berupaya terus bahwa dengan sekolah ramah anak ini menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak kita, bagi seluruh peserta didik. Jadi anak-anak betah di sekolah. Mengapa? Karena mereka memang bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, mereka berada dalam kondisi yang sangat baik, berteman, berada di lingkungan juga yang sangat nyaman begitu. Karena tadi ada sekolah adiwiyata, kebetulan kami juga adalah sudah adiwiyata tingkat nasional. Sekolah sehat juga kami sudah merebut kejuaraan sekolah sehat ya, dan ini semua sudah diimplementasikan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah melalui kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 5 Bekasi terbukti sangat efektif untuk membentuk karakter-karakter anak-anak didik kita yang sangat baik, dan orang tua sangat puas dengan kegiatan-kegiatan ini. Yaitu yang pertama, hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. Kemudian hari Selasa kita ada tadarus Al-Quran. Hari Rabu kita ada kegiatan glitter atau gerakan literasi sekolah atau GLS. Kemudian di hari Kamis ada Language Day, di mana anak-anak kita bisa mempraktekkan menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sukai. Yang suka bahasa Jepang menggunakan bahasa Jepang, yang suka bahasa Inggris dengan kelompoknya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tidak kalah juga dengan bahasa daerah boleh digunakan. Kemudian di hari Jumat kita ada kegiatan yang namanya KJP atau kajian Jumat pagi, di mana anak-anak kita dari rohani Islam dan rohani Kristen atau rohani agama-agama yang lainnya itu mempelajari Alkitabnya masing-masing. Jadi selama 1 minggu ada kegiatan budaya full begitu. Ya. Perwujudan dari visi yang pertama. Nah, visi yang kedua adalah berprestasi. Tentu saja kita sangat mengutamakan baik prestasi akademik maupun non akademik. Nanti Ibu Heni akan menjelaskan lebih lanjut. Baik Ibu, terima kasih banyak nih, penjelasannya luar biasa. Singkat, padat tapi jelas gitu ya. Saya beralih ke Pak Rahmat nih Pak. Ya. Di masa pandemi ini mungkin proses pembelajaran kan berubah nih secara daring. Ini bagaimana nih Pak proses pembelajaran secara daring di SMA N5 Kota Bekasi ini? Ya, proses pembelajaran itu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Jadi di mana mengutamakan keselamatan warga sekolah sehingga belajar secara daring, istilahnya belajar dari rumah. BDR. Gitu. BDR. Jadi Bapak Ibu menyiapkan materinya baik secara luring dengan daring. Kalau luring menggunakan GCR, kalau daring menggunakan Webex, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian setiap hari hanya 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran dan waktunya hanya 90 menit per mata pelajaran. Jadi memang memanfaatkan fasilitas atau fitur-fitur cloud meeting tadi ya Pak, ada Zoom, ada Webex dan lain sebagainya.
Luar biasa Saya sekali. bisa menambahkan ya, untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring ini sekolah sudah memfasilitasi dengan berbagai fasilitas. Yang pertama ada studio pembelajaran, jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran di sekolah, anak-anak kemudian bisa mendengarkannya di rumah. Jadi kami ada 6 ya, 6 6 studio. Studio studio ya? pembelajaran. Iya, Ya, seperti 6 itu. studio pembelajaran, alhamdulillah. Kemudian kami juga sudah memperkuat sekolah dengan fasilitas hotspot yang Itu luar jaringan biasa, yang bandwidth-nya baik. luar biasa ya. Dan juga kami sudah memberikan aplikasi ya, dan guru juga bisa menggunakan LMS atau Learning Management System yang memang sudah sangat meluas kita pakai ya Pak, Ya. yaitu GCR seperti itu. Luar biasa. Ini memang implementasi dari pembelajaran jarak jauh yang pertama tadi dikatakan mengutamakan keselamatan para peserta didik dan seluruh keluarga peserta didik yang berada di rumah. Jadi waktunya sangat singkat. Biasa anak-anak kita pulang jam 4 sore, sekarang jam 12 siang sudah pulang. Selesai ya. Ya sudah selesai. Kenapa? Karena supaya tidak stres. Karena begitu stres imun tubuh menurun, kemudian beresiko terpapar untuk ya. terkena corona dan lain sebagainya seperti itu. Baik, Ibu, Bapak tahan dulu karena kita harus break terlebih dahulu di segmen 1 ini, dan nanti di segmen 2 akan bergabung juga Ibu Heni ya, yang akan memberikan penjelasan terkait prestasi yang sudah diraih oleh para siswa-siswi dari SMAN 5 Kota Bekasi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Rahmat yang sudah bergabung di segmen 1 ini. Pemirsa YGTV jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa YGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah. Baik, di segmen 2 ini kita akan membahas mengenai prestasi, kemudian kegiatan-kegiatan siswa, serta sarana dan prasarana dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Namun sebelum kita mengobrol dengan narasumber kita di studio ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu mengenai video prestasi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi, dan videonya untuk Anda. Apa yang bisa kita lakukan di SMA 5 untuk bisa mendukung berhasilnya akademik kita lakukan. Kita dengan pendekatan persuasif dengan siswa, kita mampu melakukan itu. Siswa menjadi tertib, siswa menjadi disiplin dengan pendekatan-pendekatan itu. Kemudian prestasi di OSIS sendiri. OSIS pada waktu masih di dalam naungan Kota Bekasi pengelolaan SMA, kita 6 tahun ikut di dalam kejuaraan tersebut, mampu menjadi juara pertama 2 kali, juara kedua 1 kali, juara ketiga 2 kali, dan terakhir juara harapan sekali. Peningkatan prestasi akademik ya untuk SMA Negeri 5 Bekasi ini sudah banyak memberikan prestasi terutama di Olimpiade Sains, baik di tingkat kota, tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Di tingkat nasional kita juga sudah sering mendapatkan medali dari perunggu, perak maupun emas ya, terutama di bidang astronomi dan juga di bidang komputer akademik. Baik pemirsa IGTV, baru saja kita menyaksikan video terkait prestasi yang sudah diraih oleh para siswa-siswi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan mungkin kita langsung sapa saja, ada Ibu Heni Kismarini SPD, MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peningkatan Mutu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Ya, selalu semangat. Baik nih. Tadi kita sudah menyaksikan video terkait prestasi-prestasi nih Bu. Ya, betul. Sudah banyak sekali prestasinya, mulai dari prestasi dalam negeri maupun internasional gitu.
Mungkin Ibu bisa menjelaskan Ibu bagaimana prestasi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini. Ya, untuk SMA 5 Bekasi ini untuk prestasi kan kejuaraan itu terbagi menjadi berjenjang dan tidak berjenjang. Nah, untuk yang berjenjang itu di bidang akademik kita memang unggulannya ada di Olimpiade Sains. Nah, Olimpiade Sains itu kita sudah banyak berkontribusi baik di tingkat sekolah, kota, kemudian provinsi, nasional, bahkan internasional. Dari tahun 2010 sampai terakhir tahun 2020 kita ikut sumbangsih lah, lebih skala besarnya itu ke Indonesia ya, mewakili Indonesia. Jadi kebanyakan untuk Olimpiade yang unggulannya ini ada di astronomi ya. Dari tahun 2010 sampai sekarang yang internasional kita di astronomi. Nah, di tingkat nasional kita selain astronomi juga ada komputer, cuma belum sampai masuk ke internasional ya. Nah, untuk yang dari tahun 2010 tadi ini meraih medalinya mulai dari dia di Ukraina, kemudian diikuti tahun berikutnya lagi di Lituania, kemudian di Polandia, Lituania, kemudian di Magelang waktu itu kita memang sebagai tuan rumah ya, kan astronomi itu kan tuan rumahnya bergantian dari satu negara ke negara lain gitu. Jadi waktu itu di Magelang kita juga menyumbangkan medali perak juga untuk Indonesia. Jadi untuk proses perekrutannya kan juga sangat susah ya, karena itu mulai dari tingkat, makanya tadi saya bilang berjenjang. Kenapa? Karena masing-masing sekolah mengirimkan wakil terbaik. Dari situ kemudian masuk ke tingkat provinsi, kemudian provinsi lolos baru ke nasional, nasional lolos baru di pelatnas. Nah, pelatnas itu lewat 3 tahap juga, Mbak. Pelatnas 1 itu nanti digodok lagi menjadi berapa orang. Nanti pelatnas 1 lewat lolos masuk ke pelatnas 2. Terakhir pelatnas 3 baru dia mewakili Indonesia gitu. Luar Jadi iya, dan terakhir kemarin tahun 2020 baru kemarin ini kita ya mewakili juga, cuma karena dalam kondisi pandemik begini ya kita lewat online gitu. Kita mendapatkan ini honorable mention gitu ya, itu jadi kita sudah mewakili Indonesia itu sebanyak 6 kali di tingkat internasional gitu. Itu di bidang akademiknya, Mbak. Kalau itu yang berjenjang, kalau yang tidak berjenjang itu banyak sekali gitu. Di baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi itu banyak, terutama di ekskul itu kita banyak menghasilkan prestasi gitu. Tentu tidak mudah ya Bu untuk bisa menembus ke internasional. Bagaimana ini kayak semacam pelatihannya atau pembinaannya gitu untuk para siswa-siswi bisa berprestasi seperti itu? Ya, intinya komitmen ya, Mbak. Ya, pertama kalau misalnya mungkin untuk bahan dasar anak-anak kan berbeda-beda tiap tahun. Cuma yang kita minta dari anak-anak komitmen dan dari kita memfasilitasi. Sekolah itu memfasilitasi full ya. Nah, sekarang tinggal komitmen dari anaknya harus mau bekerja keras gitu. Kita selalu memantau. Jadi kebutuhan anak apa saja kita lengkapi dengan pelatihan dari guru kita sendiri. Jadi kita memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi proses SMA 5 terus terang aja prosesnya bagus ya, karena memberdayakan semua sumber daya yang ada di sekolah. Jadi guru-guru kita dulu yang melatih gitu. Nanti misalnya kita butuh istilahnya kalau bangunan itu finishingnya tinggal dibagusin, itu nanti bisa dari luar kalau ada kerjasama dengan luar gitu. Nah, juga melibatkan alumni-alumni yang mendapatkan medali tadi ya, seperti astronomi misalnya. Ada beberapa, kan astronomi otomatis kebanyakan pelatihan dari luar memang ngambilnya dari orang-orang yang medalis tadi. Nah, kita punya alumni tersebut gitu, maka kita juga bertanggung jawab gitu. Jadi, kalian harus bertanggung jawab ya terhadap adik-adiknya gitu, karena kalian besar juga masuk ke perguruan tinggi negeri kan gampang karena dia sudah punya sertifikat internasional. Makanya juga harus memacu adik-adiknya. Jadi ternyata berhasil juga. Jadi beberapa tahun ini memang alumni turun langsung gitu. Hebat ya Bu, sudah jadi alumni masih tetap berkontribusi untuk sekolah. Jadi iya, luar biasa. Nah, mungkin saya ke Bu Sumartini nih Bu. Tadi kan juga dijelaskan oleh Bu Heni banyak prestasi-prestasi dari ekskul-ekskul yang ada di SMA ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan ekskul-ekskulnya apa saja nih Bu?
Ekskul yang kita miliki banyak sekali sebenarnya. Ya, yang pertama ada pramuka. Pramuka ini ada pramuka wajib, pramuka pilihan, kemudian PMR, Paskibra, Rohani Islam, Rohani Kristen, Science Club, ICT, kemudian ada KIR, ada PIKR, ada PMR, ada olahraga, ekskul seni, ya, dan lain-lain. Semuanya ada 14. Pada dasarnya kami pihak sekolah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, apapun itu potensinya, baik dalam bidang olahraga, seni maupun sains, atau misalnya potensi-potensi lain yang dimiliki anak-anak. Itu Mbak. Jadi ada 14 ya. Banyak juga ya. Ya, dan sekolah berupaya untuk memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak seperti tadi disampaikan oleh Bu Heni Kismarini. Hebat sekali. Baik nih Bu, keunggulannya nih apa nih Bu? Mungkin yang tidak dimiliki oleh SMA sekolah lain ya. Iya. Iya. Baik. Yang tidak dimiliki sekolah lain adalah yang pertama memang kita seperti tadi disebutkan setiap tahun sudah sejak 2010 barangkali ya. Itu kita selalu punya keunggulan di IOAA atau International Olympiad of Astronomy and Astrophysics. Itu sudah langganan kita kayaknya ya, hampir setiap tahun, mungkin beberapa tahun aja kemarin yang agak absen. Kemudian Olimpiade Science di tingkat Kota Bekasi ini insya Allah, kemudian di tingkat provinsi juga, kemudian nilai UN tertinggi di Kota Bekasi, ya. Dan SMA 5 Bekasi ini adalah termasuk sekolah 100 sekolah terbaik di Indonesia. Se-Indonesia, ya. Ini dinilai berdasarkan dari hasil rata-rata ujian nasional yang sudah lalu. Kemudian kita juga punya prestasi-prestasi lain yang tadi akademik ya, yang non akademik ada di taekwondo, ada juga karate dan berbagai prestasi lain di bidang seni. Baik Ibu, kita tahan dulu nih. Kita ada tayangan terkait testimoni dari Komite Orang Tua dan juga OSIS mengenai mutu pelayanan dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, baru-baru ini sekolah memperoleh bantuan dari Bank Indonesia berupa BI Corner untuk fasilitas di perpustakaan sekolah, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada seluruh siswa dan juga tenaga pendidik untuk memanfaatkan buku-buku dan bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan. Para pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 5 Bekasi memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan solid dan memiliki hubungan yang baik dengan seluruh orang tua siswa dan juga dengan komite sekolah. Selaku orang tua murid, saya akan terus mendampingi dan mendukung sekolah dalam upaya peningkatan performance, pelayanan, dan prestasi sekolah. Sekolah ini memang fokus dan memprioritaskan akademik siswa, dan hal ini bisa dibuktikan dengan salah satu siswa kami tahun lalu yang menjuarai Olimpiade Sains Nasional, meraih medali perak di bidang astronomi dan medali perunggu di bidang komputer. OSIS SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini saat ini membawahi 14 ekstrakurikuler yang menguasai di bidang masing-masing. Banyak pula prestasi yang telah diraih di bidang non-akademik ini. Hal ini membuktikan bahwa sekolah ini memfasilitasi untuk siswa-siswa mengembangkan minat dan bakatnya dan kreativitasnya. Saya bersyukur telah menjadi siswa SMA Negeri 5 Kota Bekasi, dan saya bangga telah berpartisipasi secara penuh di SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, baik pemirsa IGTV, baru saja kita menyaksikan video terkait testimoni dari Komite Orang Tua dan juga siswa terkait kepuasan mengenai mutu pelayanan di sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini. Mungkin kita langsung tanyakan saja ke Bu Heni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peningkatan Mutu. Ibu, tadi kita sudah lihat nih testimoni dari para mungkin orang tua, komite dan juga siswa di mana mereka menyatakan puas dengan pelayanan, dengan fasilitas pembelajaran dan lain sebagainya. Ini Ibu selaku Wakasek Bidang Peningkatan Mutu, bagaimana nih Bu cara meningkatkan mutu sekolah?
Intinya dalam kita meningkatkan mutu sekolah kan landasannya dari SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Jadi intinya kalau 8 standar itu terpenuhi, makanya peningkatan mutu meningkatkan mutunya dasarnya dari situ. Nah, kita menggunakan sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal itu dengan membentuk tim TPMPS, di mana manajemen penyelenggaraan seluruh sekolah ini melibatkan seluruh warga sekolah, baik dari tendiknya, kemudian pendidiknya, kemudian siswa, semuanya lah, melibatkan semua warga sekolah. Karena kan di dalam SNP itu kan ya melibatkan sarananya kita cek apakah memang sudah memenuhi apa tidak. Jadi ada tadi monitoring internal gitu kan. Sebelumnya kan waktu RSBI kita sudah harus mengikuti sertifikat ISO ya, ISO 9001/2008. Ya, kita waktu itu mengikuti dari TÜV Singapura ya. Jadi intinya apa yang dikerjakan di SPMI itu sama dengan yang dikerjakan di ISO tadi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita planningkan, kita tuliskan, kemudian apa yang kita kerjakan, kita tulis. Jadi plan, do, check, action gitu. Jadi kita mengerjakan tapi tidak tertulis ya. Kita bisa ngeceknya dari mana? Nah, kita bikin rencana, kita tuliskan, tapi mana buktinya gitu kan, harus dilaksanakan juga. Nah, intinya itu. Jadi monitoring internal itu ya, misalnya bagian saya memonitoring bagian yang lain gitu kan. Kalau kita memonitoring diri sendiri ya dibaik-baikin, tapi kalau misalnya kita memonitoring bagian lain, harus sesuai dengan programnya, harus sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi misalnya, oh ini kurang, oh ini harus diperbaiki. Jadi dari situ kita ngecek mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah bagus dipertahankan gitu. Yang kurang juga harus ditingkatkan, bahkan lebih baguskan lagi. Dan itu juga dasarnya juga dari evaluasi diri, evadir dari sekolah, dan juga rapot mutu dari sekolah juga gitu. Saling memonitor nih ya Bu ya, satu sama lain. Ya, luar biasa sekali nih. Mungkin ini yang terakhir nih ke Ibu Sumartini, Bu, terkait sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran dari siswa-siswi. Mungkin singkat saja Ibu, silahkan. Baik, sekolah terus berupaya menciptakan sekolah yang nyaman, yang menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Di sekolah kita sudah melengkapi semua ruangan dengan AC, dengan proyektor, dengan hotspot masing-masing kelas, dengan bandwidth yang lumayan besar ya, sehingga anak-anak kita tidak perlu mencari-cari sinyal begitu ya ketika harus mengerjakan atau bekerja dengan internet begitu. Kemudian sekolah juga sudah difasilitasi dengan perpustakaan yang alhamdulillah cukup representatif begitu untuk kelas SMA, dan baru-baru ini kita sudah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia sehingga mendapatkan BI Corner, jadi lebih banyak lagi koleksi bukunya, kemudian perpustakaannya juga lebih nyaman lagi. Kemudian kami juga sudah mulai dengan digital library. Digital library ini kita sudah bekerja sama dengan Ganesha, dan sekarang kita sedang merintis bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta, yaitu untuk memulai dengan e-library. Jadi insya Allah mudah-mudahan terus akan kami kembangkan. Kemudian laboratorium alhamdulillah kami sudah lengkap semua, dan insya Allah semua siswa yang bersekolah di SMA Negeri 5 Bekasi akan bersekolah dengan nyaman ya, karena fasilitasnya lengkap, fasilitasnya juga baik, dan kami semua dari pihak sekolah berupaya terus untuk memfasilitasi segala kebutuhan anak-anak kami belajar mengembangkan potensi dirinya di sekolah. Baik, luar biasa sekali Ibu. Kita tahan dulu nih Bu, karena kita harus break terlebih dahulu, dan di segmen 3 nanti kita akan bergabung dengan Profesor Dr. Didin Mukodim dari Universitas Gunadarma. Jadi pemirsa JTV jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah.
Baik, di segmen 3 ini kita sudah bergabung dengan Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dari Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Baik ya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan tetap semangat tentunya. Tetap semangat supaya kita tetap bahagia. Tetap bahagia. Imunnya itu di situ bahagia. Betul, luar biasa. Prof, bisa disapa dulu Prof, pemirsa UGTV-nya. Baik, pemirsa UGTV yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat agar kita mengatasi pandemi ini dengan adanya semangat. Mudah-mudahan pandeminya yang lewat, begitu jangan terlalu lama-lama di sini, sehingga diharapkan kita semua dapat melalui pendidikan ini dengan cara-cara yang seperti biasanya. Kita sudah lelah lah, sekitar 9 bulan sudah melakukan antisipasi daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring. Mudah-mudahan nanti kita coba kalau semuanya disiplin sehingga nanti bisa cepat berlalu lah untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang sampai saat ini barangkali mudah-mudahan kita bisa dilaksanakan di bulan Januari. Amin Prof. Amin ya Allah. Ya Prof, terima kasih banyak Prof sebelumnya Sama-sama. karena sudah hadir dan selalu setia nih bersama kami di ruang sekolah. Baik, mungkin saya langsung ke Ibu Sumarti ini nih Bu, terkait sebaran lulusan ataupun lulusan tahun ini seperti apa Bu untuk di SMA 5 ini? Iya, lulusan SMA Negeri 5 Bekasi ini alhamdulillah ya 90% diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, alhamdulillah. Memang setiap tahun kita selalu terus berupaya untuk meningkatkan angka diterima di perguruan tinggi negeri, dan kualitas yang diterima pun di perguruan tinggi luar biasa, alhamdulillah sudah meningkat. Nah Bu, untuk pembekalan yang diberikan untuk para siswa-siswi ke perguruan tinggi itu apa saja nih program-program dari sekolah? Ya, baik. Program yang pertama yang dilaksanakan untuk pembekalan anak-anak kita supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah dengan adanya pendalaman materi UTBK, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Henikis. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan konsultasi akademik yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru BK atau bimbingan dan konseling, di mana anak-anak kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan mendapatkan advice dari para bimbingan konseling ini untuk memilih perguruan tinggi yang baik, yang kemungkinan diterimanya juga bagus begitu. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi, yaitu kita biasa melaksanakan yang namanya bedah kampus ya. Jadi bedah kampus ini kami laksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita tentang kampus-kampus yang ada di Indonesia ya. Dan kadangkala juga ada kampus-kampus luar negeri juga yang mengisi begitu. Jadi dipersilahkan Gunadarma kalau mempunyai waktu luang boleh mengisi acara bedah kampus kami, sehingga anak-anak kami juga di sana bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang Gunadarma. Baik Ibu, terima kasih. Saya ke Bu Heni nih Bu, mungkin ada program-program lain Bu yang belum dijelaskan oleh Bu Sumartini tadi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Kepala Sekolah, kita melakukan PM ya, pendalaman materi untuk kelas 3. Kalau tahun kemarin kan UN masih ada. Jadi pada saat kita pendalaman materi UN, selain kita membahas materi-materi UN, kita juga masukkan soal-soal SBMPTN atau soal-soal untuk UTBK gitu. Nah, tahun ini karena UN nggak ada, jadi otomatis kita fokus ke pendalaman materinya ke arah UTBK gitu. Jadi karena ini masih kondisi seperti ini ya, mungkin kita campur antara daring sama luring. Kalau misalnya memang nanti tahun semester depan ini kita memang ada separuh-separuh untuk daring dan luring, ya kita bikin bagaimana caranya jadwalnya supaya antara daring dan luring itu tetap melibatkan pendalaman materi yang nanti dimasukkan ke dalam jadwal tadi gitu. Jadi nanti kita siapkan guru-gurunya juga dari kita juga. Nah, materinya yang diberikan ke anak-anak kelas 3 tadi materi-materi yang nanti diuji di dalam UTBK tadi gitu. Sekolah juga sudah mempersiapkan buku-buku yang menunjang untuk guru-guru yang akan memberikan materi UTBK itu supaya lebih banyak wawasannya, karena
itu kan materinya untuk soal-soalnya kan bervariasi tiap tahun gitu. Baik. Oke, saya ke Prof nih, Prof. Mungkin tadi persiapan dari sekolah nih, Prof. Menurut Prof sendiri, apa sih yang perlu dipersiapkan nih, Prof, oleh para siswa-siswi untuk ke perguruan tinggi? Iya, terima kasih host pada kesempatan ini. Tentunya SMA, siswa-siswa SMA sudah mempersiapkan. Tadi ada pelatihan tentang tryout ujian nasional. Salah satunya juga Gunadarma setiap tahun ikut andil untuk suksesnya acara daripada ujian nasional. Kemudian juga UTBK. UTBK itu memang setiap siswa berkeinginan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sudah disiapkan oleh para gurunya di sekolah dengan banyaknya mengundang alumni-alumni yang sukses di perguruan tinggi negeri gitu. Dan tentunya ini akan membawa dampak terhadap siswa untuk memilih program studi dan memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan minatnya. Ini penting. Kemudian tambah lagi bahwa SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini juga adakan EduFair, sehingga kegiatan-kegiatan ini menambah kolaborasi dari perguruan tinggi yang ada gitu, yang ikut serta, itu juga memberikan andil juga, sehingga calon-calon mahasiswa ini tahu persis bagaimana perguruan tinggi A, B, C-nya gitu ya. Nah, dengan adanya nilai-nilai yang tertinggi di SMA Negeri 5 Kota Depok ini, Kota Bekasi, tentunya ini punya prestasi tersendiri, karena ada rasa kebanggaan sendiri, baik siswanya, orang tuanya, ataupun gurunya, sehingga mendorong mereka-mereka itu meneruskan kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi jangan lupa bahwa perguruan tinggi swasta juga tentunya tidak kalah. Betul. Ya, karena banyak sekali yang prestasi-prestasi dan akreditasinya juga tidak kalah daripada perguruan tinggi negeri. Itu yang paling penting, bagaimana motivasi mereka, jangan sampai harapannya itu ke negeri, tapi prodinya barangkali yang sudah jenuh. Yang penting di negeri begitu. Tapi juga harus diperhatikan juga hal-hal yang kaitannya dengan masalah prodi yang dipilih. Sehingga jangan sampai asal memilih, kemudian juga pada saat dia lulus, kemudian dia menciptakan pengangguran. Ini yang paling penting, karena jangan sampai dia lulus kemudian bingung mau ngapain gitu. Karena sekarang ini kan dengan zaman teknologi informasi begini, prodi-prodi yang lama itu barangkali harus ada penyesuaian-penyesuaian, sehingga diharapkan mereka itu jangan sampai terjebak pada kondisi kakaknya dulu kuliah di prodi ini begitu ya. Lama-kelamaan ternyata sekarang sudah banyak sekali yang sudah berubah. Itu ya catatan-catatan buat siswa dalam rangka memilih perguruan tinggi. Dan tentunya saya harapkan semua bahwa anak-anak sekalian di zaman COVID-19 ini mudah-mudahan tetap sabar, tetap tenang. Semua usaha saya kira akan memperoleh hasil yang gemilang untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Luar biasa, Prof. Baik nih, Prof. Tadi kan juga kita sudah membahas juga prestasi-prestasi dari SMA 5 Kota Bekasi ini. Luar biasa nih, Prof, prestasinya. Kira-kira, Prof, ada nggak sih peluang beasiswa nih untuk para siswa-siswi yang berprestasi ini? Iya. Sebenarnya untuk beasiswa di Universitas Gunadarma itu, Bu Marni, bahwa kami ada 15 program studi. Itu beasiswa full, ya, baik itu D3, S1 ataupun langsung ke S2, itu beasiswa full, tidak bayar sama sekali. Salah satunya adalah misalnya agroteknologi, kemudian juga ada desain interior, ya, kemudian juga ada ekonomi syariah, ya. Ada farmasi. Kalau bayar itu milih farmasi cukup mahal. Cukup mahal ya, Prof, ya? Cukup mahal, bisa cek. Pariwisata. Jadi kalau seandainya ada siswa yang berprestasi, tidak harus ekonominya lemah, tidak mampu. Kalau seandainya mampu pun, orang tuanya mampu, ingin memperoleh beasiswa, silakan. Kami tunggu sampai dengan bulan Februari, Bu. Karena syaratnya harus ada semester 5. Semester 5 kan ya, ada semester 5. Ya, itu kan setiap tahunnya selalu ada, dan terakhir tanggal 28 Februari. Silakan dimanfaatkan untuk siswa-siswa yang mampu, kemudian juga dengan pengertian prestasi, tapi ingin memperoleh beasiswa full. Gitu. Apalagi kalau seandainya dia ingin jadi dosen, kami juga ada uang saku, ya, ada uang saku untuk siswa. Sehingga ini adalah memberikan dorongan semangat siswa-siswa yang berprestasi. Saya ingin Gunadarma itu sekarang pilihannya adalah untuk siswa-siswa yang berprestasi, sehingga tidak hanya masuk, tapi juga begitu dia sudah dididik, sudah dibekali di sekolah, mudah-mudahan di Gunadarma akan menjadikan mereka-mereka pionir lah untuk masa-masa yang akan datang.
gitu. Ya, mungkin bukan hanya untuk para siswa-siswi ya, Prof ya, untuk beasiswa ini ya, Prof. Betul. Jadi sebenarnya kami juga memberi kesempatan kepada guru. Kalau guru yang belum S2, kami juga memberikan fasilitas beasiswa. Itu juga silakan dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya yang sudah S3 ada Bu, yang sudah S3 ingin S2 gitu ya. Prinsipnya nggak ada larangan. Tapi saya bilangin kasih kesempatan yang lain lah. Iya, yang belum S2, S1, yang sudah S3 jangan dulu lah gitu. Masih ada kesempatan yang lain gitu. Karena sudah S3 gitu ya. Jadi ada juga yang sudah S3 minta beasiswa untuk pendidikan S2. Gitu. Jadi ada guru-guru yang itu. Mudah-mudahan nanti dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi begitu ya. Ada kesempatan lain bisa mengirim. Kami ada program beasiswa untuk guru. Sudah ada yang ikut kemarin, Prof. Ya. Sudah lulus. Alhamdulillah. Sudah masuk ya, Bu ya? Iya. Ya. Cuman sayangnya kuliahnya kan hari kerja. Kan kerjanya malam, Bu. Ininya. Kuliahnya malam. Kuliahnya malam. Malam. Ya, mungkin belum memungkinkan karena Betul. tempat tinggalnya jauh. Iya, kan sekarang daring. Sekarang masih daring. Daring, Bu. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti barangkali lain kesempatan. Alhamdulillah kemarin sudah mencoba. Sudah mencoba ya. Alhamdulillah lulus. Iya. Nanti ada ini. Mudah-mudahan nanti ada guru-guru yang lain kalau seandainya itu kan. Iya. Program studinya selalu ada peningkatan-peningkatan untuk pilihan mana yang cocok untuk guru yang bersangkutan kan gitu ya. Di zaman teknologi informasi penting Bu. Betul. Saat sekarang untuk pendalaman guru jangan berhenti di S1. Iya. Karena saya juga dorong siswa suruh kuliah, gurunya tetap berhenti kan. Padahal gurunya juga memberikan semangat kepada siswa-siswanya agar melanjutkan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Karena siapa tahu Bu, kalau yang masih yang junior, guru junior begitu ya, ada aturan baru begitu nanti harus syarat guru S2. Kan sekarang dosen saja kan ada syarat S3. Iya, betul. Ya, jangan sampai nanti guru ketinggalan. Saya selalu mengingatkan, guru jangan enak-enak saja, karena sudah merasa S1, sudah dapat sertifikasi, lupa dengan pendidikan S2-nya. Jadi tetap dikembangkan untuk keunggulan SDM di masa-masa yang akan datang. Luar biasa, Ibu Nadarmani sangat banyak memberikan beasiswa-beasiswa nih, Bu. Baik, Prof, terima kasih banyak. Tidak terasa nih, kita sudah hampir di penghujung acara. Namun, sebelum kita menutup episode kali ini, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk memberikan closing statement ataupun pesan kepada para pemirsa IGTV. Mungkin Bu Sumartini, terlebih dahulu silahkan Ibu. Ya. Para pemirsa sekalian, SMA Negeri 5 Bekasi ini setiap saat berupaya untuk meningkatkan mutu P3, yaitu performance, pelayanan, dan prestasi. Semoga anak-anak kita dan kami semua di SMA Negeri 5 Bekasi bisa terus mewujudkan untuk menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas, ya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk negeri ini, ya. Jangan ragu untuk bersekolah di SMA Negeri 5 karena SMA Negeri 5 sudah terbukti adalah SMA yang sangat berprestasi di Kota Bekasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian Bu Heni silahkan. Karena saya berhubungan dengan siswa ya, saya ininya ke anak-anak ya, Mbak. Jadi intinya jangan kepada semua siswa terutama SMA 5 Bekasi, siswa SMA 5 Bekasi jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Ya, jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi apapun kesulitan ya harus diselesaikan, jangan patah semangat dulu gitu. Jadi karena semua anak tuh punya potensi, cuma mungkin belum tergali saja gitu. Betul sekali. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pesan luar biasanya. Kemudian Prof, silakan Prof. Ya, barangkali pada kesempatan yang pertemuan ini saya ingin menyampaikan juga kepada siswa-siswa SMA Negeri 5 Kota Bekasi ataupun SMA yang lainnya barangkali yang melihat tayangan ini, Pak Gunadarma selain dari Universitas Gunadarma di Bekasi itu ada Akademi Komunikasi Radio dan Televisi. Sehingga ini juga bisa dimanfaatkan kalau seandainya dia hobi tentang broadcast, ya tentang penyiaran begitu ya, teknisi bisa dipilih ke Akademi Komunikasi Radio dan Televisi, AKOM RTV. Ini juga kerjasama dengan Universitas Gunadarma. Jadi ada di wilayah Bekasi. Kalau SMA-nya di tempat lain barangkali saya tidak akan bicara karena ini adalah sekolahnya ada di Bekasi. Siapa tahu ada kesempatan untuk berkarir di bidang broadcast. Ya. Kemudian untuk siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 5 Kota Bekasi, saya malahan minta bantuan dari Bu Sumartini sebagai kepala sekolah.
boleh tayang, boleh tampil di sini Bu OSIS-nya. Ya, sehingga tadi ada prestasi-prestasi itu boleh kumpul di sini, ngobrol-ngobrol begitu ya. Sehingga siswa yang lain, sekolah yang lain terpacu untuk meraih prestasi. Jadi bukan hanya SN5, tapi mudah yang lain ini bisa terpacu sehingga kompetisinya barangkali melalui media ini saya menginginkan ada nanti siswa-siswa yang berprestasi itu bisa tampil sini. Siapa tahu sekarang masih di kelas 2 ataupun kelas 3 begitu ya, atau kelas 11, kelas 12 begitu ya. Bisa tampil kapan-kapan di sini sehingga kami bisa melakukan dialog gitu. Sehingga penyebaran ilmu pengetahuan itu tersebar semuanya. Sehingga bisa melalui ini bisa sebagai sarana untuk pengembangan di bidang sains. Saya kira itu. Baik Prof, luar biasa. Terima kasih banyak Prof sebelumnya karena sudah memberikan ilmu kepada kita semua di sini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Hajah Sumartini MM selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi, dan Ibu Heni Kusmarini SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peningkatan Mutu. Terima kasih banyak Ibu. Dan juga tadi sebelumnya ada Bapak Rahmat Suryadi SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Dan juga tidak lupa pada Profesor Dr. Didin Mukodim yang selalu setia bersama kami di ruang sekolah. Dan pemirsa YGTV, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama. Dan semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa memberikan insight dan juga pengetahuan baru kepada para pemirsa YGTV di rumah. Terima kasih, saya Rida Anjani serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.